Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita hari ini, yaitu membahas tentang sistem respirasi atau sistem pernafasan. Nah, sistem respirasi sangat penting dan urgen di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena setiap hari kalau kita hitung sejak kita lahir sampai sekarang, Anda misalnya usianya 16 atau 17 tahun, maka dalam sehari kita butuh oksigen berapa sehari, gitu kan? Atau dalam satu kali jam pernafasan lah, kemudian baru kita kalikan sehari. Nah, kalau itu kita kalikan dengan jumlah usia kita sampai hari ini, maka sanggupkah kita membayarnya? Kalau itu kita ada tagihan pembayaran, gitu kan? Alhamdulillah Allah tidak pernah menagih kita kan untuk membayar jumlah oksigen yang kita gunakan sejak kita lahir sampai kita, iya, sampai umur kita sekarang ini. Baru akan terasa betapa mahalnya oksigen itu ketika ada yang mengalami sakit kemudian menggunakan oksigennya lewat tabung oksigen, tidak menggunakan dari luar. Dan kita juga bisa bayangkan kenapa oksigen itu bisa masuk dalam tubuh kita dengan keadaan yang nyantai biasa gitu loh maksudnya. Udaranya bisa masuk, kemudian nanti setelah masuk dia akan mengolah makanan yang ada di dalam tubuh kita dengan proses oksidasi itu, kemudian nanti akan dihembuskan sisa-sisanya menjadi karbon dioksida. Kita kan tanpa ada rasa berat kan ketika bernafas. Semuanya terjadi begitu saja, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Ketika kita tidur sekalipun, maka tetap proses pernafasan itu berlangsung. Sehingga maha kuasanya Allah yang telah memberikan nikmat yang tiada rupa kepada kita semuanya, maka rasa syukur itu harus terus ditambahkan untuk kepada kita, gitu kan? Nah, sekarang kita awali mulai dari pengertian respirasi, yaitu pertukaran gas karbon dioksida yang ada di dalam tubuh kita dan oksigen yang nanti akan masuk ke dalam tubuh kita yang terjadi di alveolus, di paru-paru. Nah, proses pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida ini dalam rangka memperoleh energi. Ini ketika proses oksidasi yang ada di dalam tubuh kita, ini adalah zat makanan atau karbohidrat yang ada di dalam tubuh kita, kemudian oksigennya masuk. Oksigen masuk kan tadi ada pertukaran di dalam alveolus, kemudian dibawa ke jantung, dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, digunakan untuk mengolah C6H12O6 ditambah dengan oksigen, maka nanti akan dihasilkan zat sisanya adalah karbon dioksida, kemudian ada uap air dan juga menghasilkan energi. Inilah proses tiada henti di mana fungsi oksigen yang digunakan untuk respirasi itu juga digunakan untuk proses oksidasi makanan sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, saluran pernafasan kita bagi menjadi nasal, hidung, kemudian ada rongga hidung, kemudian nares posterior bagian belakang, kemudian paring atau tekak, kemudian laring, tenggorokan. Yang terlibat di dalam saluran pernafasan itu adalah tenggorokan, bedakan dengan kerongkongan, gitu kan. Kemudian trachea, ada bronkus, kemudian paru-paru atau pulmo, yang di dalamnya itu adalah bronkus, bronchiolus dan alveolus. Nah, ini bagian-bagian penting dari saluran pernafasan di dalam tubuh kita, mulai dari rongga hidung, kemudian ada rongga mulut, epiglotis, kemudian ada faring, laring, kemudian trachea. Nah, di sini ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru itu ada bronkus, kemudian percabangannya lagi ada bronchiolus dan juga diafragma. Ini adalah yang membatasi antara rongga perut dengan dada. Nah, ini adalah perbesaran. Ketika alveolus dibesarkan yang cabang-cabang seperti ini, maka bentuknya adalah ya gelembung-gelembung seperti ini. Kemudian ada bronchiolus, ada bronkus. Jadi dari bronkus kemudian bercabang ya menjadi bronchiolus, kemudian dari bronchiolus ini cabang-cabangnya membentuk alveolus. Nah, di alveolus inilah nanti terjadi pertukaran antara karbon dioksida dari seluruh tubuh dan oksigen
dari luar, kemudian nanti mereka bergantian, oksigennya masuk, kemudian karbon dioksidanya akan keluar. Nah, ini memperjelas lagi bagian-bagian yang tadi. Kemudian ini sinus paranasalis bagian hidung. Nah, ini saluran pernafasan yang lebih detailnya ya, lebih detailnya dari saluran pernafasan. Ya. Kemudian ini juga masih saluran pernafasan yang ada di bagian lebih dalam lagi dari trachea yang ada di sini. Kemudian kita bisa melihat ada epiglotis dan lain sebagainya. Nah, kemudian hidung. Hidung itu ada bagian internal dan eksternal. Internal, rongga berlorong yang dipisah menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit. Di sini ya ada dua lubang ya maksudnya ya, yang dibagi menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Nah, kemudian juga di dalamnya ada lendir yang disekresi oleh sel-sel goblet. Nah, kemudian faring. Faring saluran yang menghubungkan antara nares dan rongga mulut ke laring, gitu ya. Nasofaring ada di sebelah posterior hidung dan di atas palatumol. Kemudian ada orofaring, tonsil. Kemudian kita mengatakan itu amandel. Kemudian laryngofaring memanjang dari tulang hyoid ke kartilago krikoid. Nah, fungsi laring itu untuk apa? Menyediakan saluran pada traktus respiratori dan traktus digestif, pencernaan dan pernafasan. Kemudian ada laring. Pada pria kurang lebih 5 cm, wanita lebih kecil. Kemudian kalau bayi letaknya tinggi, lebih tinggi. Kemudian yang menyusunnya adalah kartilago tiroid. Kalau laki-laki dia punya jakun gitu kan. Kemudian krikoide, kemudian aritoinid. Ada juga epiglotis di dalamnya. Nah, kemudian laring, fungsi utamanya untuk apa? Terjadinya vokalisasi atau suara. Sehingga gangguan pada laring juga akan berpengaruh terhadap suara yang terhadap suara yang dihasilkan. Nah, laring ini melindungi jalan nafas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan untuk batuk. Sehingga ketika epiglotis ini dia akan menutupi ke arah laring saat menelan gitu kan. Sehingga ketika menelan maka epiglotis ini akan menutup ke arah laring. Glotis, ostium antara pita suara dalam laring. Nah, kemudian trachea. Di antara laring dan bifurcatia trachea terdapat 16 sampai 20 cincin kartilago. Panjangnya sekitar 9 sampai 11 cm. Nah, ini ya perbesarannya seperti ini. Kemudian di dalamnya nanti ada ini trachea kartilago, kemudian ada percabangan-percabangan yang terkait dengan bronkus ya, bronkus. Kemudian nanti bisa dibagi-bagi lagi menjadi bronkiolus. Nah, bronkus cabang dari trachea, ada bronkus dextra dan ada sinistra. Kalau dextra dia lebih pendek daripada sinistra, gitu ya, lebih pendek. Nah, ini trachea, kemudian percabangan dari trachea itu membentuk bronkus, ya. Kemudian dari bronkus nanti, ya, ini lebih kecil lagi membentuk bronkiolus. Nah, kemudian gelembung-gelembungnya inilah yang kita sebut sebagai alveolus. Nah, masuk pada dalam paru-paru atau pulmodexter dan sinister, yaitu ada 3 lobus, kemudian dan 2 lobus. Nah, ada yang disebut dengan apex pulmonalis, basic pulmonalis, dan hilus pulmonalis. Apa itu? Tempat keluar masuknya bronki, kemudian vasa darah, vasa limpatika, dan nervi. Terdapat juga alveoli. Nah, ini digambarkan seperti ini ya. Nah, ini bagian-bagian dari paru-paru, kalau bisa dipelajari lebih detail lagi. Jadi paru-paru posisinya di bagian sini, dada ya.
Kemudian ini adalah bagian dari paru-paru kanan, ya, paru-paru kanan. Ini paru-paru kiri. Kemudian ada yang disebut dengan selaput paru-paru. Ini trachea. Kemudian ada bronchus principalis, bronchus parietalis, pleura visceralis, cavitas, dan sebagainya. Nah, bagaimana terjadinya proses pernafasan atau fisiologi pernafasan? Ventilasi itu adalah proses untuk menggerakkan gas ke dalam dan keluar paru-paru. Jadi, akan ada digerakkan gas ke dalam dan keluar dari paru-paru, masuk ke dalam paru-paru dan keluar dari paru-paru. Nah, ini membutuhkan koordinasi otot paru dan torak yang elastis dan sistem persarafan. Nah, otot pernafasan inspirasi memasukkan ke dalam, ya. Kemudian ada diafragma dipersarafi oleh saraf frenik yang keluar dari medula spinalis pada vertebra cervical keempat. Nah, ini proses respirasi kita bagi menjadi eksterna dan interna. Nah, untuk eksterna, ventilasi paru-parunya berarti namanya eksterna, berarti ada proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernafas, ya, ventilasi paru. Kemudian ada pertukaran gas, terjadi antara udara dalam alveolis dengan darah dalam kapiler. Kita menyebutnya adalah difusi. Nah, sedangkan interna adalah pertukaran gas. Pertukaran gas antara darah dengan sel jaringan, di dalam sel dan jaringan. Kemudian utilisasi oksigen, yaitu pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Jadi kalau eksterna itu secara garis besar yang kita sebut sebagai bernafas. Kemudian juga pertukaran gas yang terjadi di dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Sementara kalau interna yang terjadi di dalam sel dan jaringan. Sehingga proses respirasi itu kita bagi, yang pertama tadi ventilasi paru, kemudian ada difusi oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus, kemudian transport oksigen dan karbon dioksida di dalam sel dan jaringan, kemudian ada regulasi respirasi. Berapa frekuensi nafas? Biasanya 12-20 kali per menit. Kemudian kebutuhan oksigennya, nah ini Anda bisa menghitungnya juga, 250 ml per menit. Kalau 1 menit itu 250 ml, berarti 1 jam, 1 hari, bisa dihitung ya. Nah, ini inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana terjadinya? Pada inspirasi ada kontraksi otot interkostalis eksterna, kemudian iga terangkat, gitu kan? Iga terangkat. Kemudian kalau ekspirasi ada relaksasi otot interkostalis eksterna, kemudian iga dikembalikan ke posisi semula. Kalau inspirasi iganya terangkat, kalau ekspirasi dikembalikan pada posisi semula. Kemudian ada kontraksi diafragma. Diafragma bergerak inferior. Sementara kalau ini pada saat relaksasi diafragmanya bergerak ke posisi semula. Jadi bisa dicermati dari gambar ini. Volumenya kalau inspirasi dia naik, bertambah kan, kemudian tekanannya turun. Kalau ini pada ekspirasi volumenya turun karena dikeluarkan, tekanannya naik karena untuk mengeluarkan. Ini proses inspirasi dan ekspirasi berbeda ya. Di sini di diafragmanya ini terangkat, ini turun. Kemudian pertukaran atau difusi gas. Setelah udara masuk ke dalam alveoli terjadi pertukaran gas. Bagaimana pertukaran gasnya? Bikarbonat masuk ke dalam eritrosit kemudian bertukar dengan keluarnya ion klor. Segera setelah oksigen terikat dengan hemoglobin yang berada di dalam darah, maka bikarbonat akan membentuk asam karbonat. Karena adanya enzim karbonat anhidrasa, CO2 dikeluarkan ke dalam alveoli. Kemudian di dalam jaringan terjadi hal yang sebaliknya. CO2 hasil metabolisme masuk ke dalam eritrosit,
Kemudian hemoglobin merupakan buffer utama terhadap H positif. Dengan adanya enzim karbohidrat anhidrase, karbon dioksida berikatan dengan air, membentuk asam karbonat H2CO3, tetapi segera berdisosiasi menjadi H positif dan HCO3 negatif. Udara yang dihirup dan dihembuskan. Nah, akan masuk seperti di sini ya. Kemudian ini ilustrasi dari oksigen dan karbon dioksida. Ini bagian dari paru-paru manusia, paru-paru kiri, kemudian ada paru-paru yang kanan, arteri, paru-paru, darah yang membawa oksigen, kemudian vena paru-paru, gitu ya. Nah, ini juga dengan perbesaran lagi ada karbon dioksida, CO2, kemudian oksigen. Nah, ini yang nanti akan bertukaran di dalam alveolus. Kemudian nanti akan dibawa lagi yang oksigen masuk ke dalam jantung, kemudian karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ini mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi di dalam alveolus ya. Alveolus, oksigen dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. Nah, ini kemudian nanti diangkat. Nah, masuk lagi ke dari jantung ke kanan, hemoglobin membawa eritrosit, transportasi karbon dioksida masuk ke sini. Kemudian setelah itu ada transportasi oksigen dibawa oleh hemoglobin menuju ke jantung kiri. Nah, kemudian dari sini. Kemudian nanti dari jantung akan dipompa ke seluruh tubuh, ke dalam jaringan. Nah, nanti yang dari jaringan atau seluruh tubuh akan dibawa lagi karbon dioksida, dibawa lagi oleh eritrosit menuju di jantung kanan, kemudian nanti masuk ke sini. Nah, sehingga transport oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Oksigen yang diambil darah dari alveoli diangkat ke sel jaringan melalui dua jalur. 97% akan terikat dengan hemoglobin dalam eritrosit sebagai oksihemoglobin, kemudian 3%-nya larut dalam plasma. Sedangkan karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolisme dibawa ke paru-paru melalui 3 jalan, yaitu 70% sebagai bikarbonat yang bertindak sebagai buffer, kemudian 23% terikat dengan hemoglobin sebagai karbinohemoglobin, kemudian yang 7% larut di dalam plasma. Nah, ini yang karbon dioksida. Nah, sehingga kita buat respirasi selnya. Kalau di dalam respirasi sel ada proses seperti ini, CO2, kemudian CO2 ditambah H2O, H2CO2, kemudian melepaskan H plus HCO3 negatif, kemudian ini akan berikatan dengan hemoglobin ya, akan berikatan dengan hemoglobin, kemudian nanti oleh hemoglobin akan dibawa. Hemoglobin akan membawa ya, hemoglobin akan mengikat karbon dioksida, kemudian dikeluarkan ke seluruh tubuh. Kalau ini yang oksigen dari luar masuk ke tubuh, juga oksigen akan diangkat oleh hemoglobin. Nah, oksigen akan diikat oleh hemoglobin, kemudian dia akan bereaksi juga masuk ke respirasi sel. Nah, seperti ini gambarannya. Kemudian ada regulasi respirasi secara kimiawi ya, kadar alkali darah, kemudian gerakan badan yang kuat menghasilkan oksigen. Pengendalian oleh sel saraf, medula oblongata merupakan pusat pengendalian pernafasan. Nah, pusat pernafasan ialah suatu pusat otomatik di dalam medula oblongata yang mengeluarkan impuls efren ke otot pernafasan. Sehingga walaupun pernafasan dilakukan secara otomatis, tetapi cepat lambat dan dalam dangkalnya pernafasan dikendalikan oleh kontrol saraf di pusat pernafasan di medula oblongata yang mengirim impulsnya melalui medula spinalis. Nah, di mana ini medula oblongata itu? Medula oblongata itu terletak pada batang otak, berperan dalam pernafasan otomatik atau spontan. Neuron ini berperan dalam pengaturan irama pernafasan. Nah, kalau korteks cerebri berperan dalam pengaturan pernafasan yang bersifat volunter, sehingga memungkinkan kita dapat mengatur nafas dan menahan nafas.
Misalnya pada saat kita bicara atau makan. Nah, ini pada saat bicara atau makan kan kita bisa mengatur nafas kita gitu kan, menahan nafas kita. Nah, ini diatur oleh korteks cerebri. Kemudian kontrol kimianya. Saat berolahraga terjadi peningkatan karbon dioksida yang merupakan sisa hasil metabolisme. Karbon dioksida ini meningkat, berarti bikarbonat di dalam darah juga meningkat. Keasaman darah meningkat. Keasaman yang meningkat mempunyai efek langsung pada sel-sel saraf pusat pernafasan, sehingga nafas menjadi lebih cepat dan dalam ketika kita berolahraga. Surfaktan yaitu suatu bahan kimia yang memiliki sifat pembukaan aktif, merupakan campuran beberapa fosfolipid, protein, dan ion. Fungsinya untuk apa? Melawan tegangan permukaan sehingga alveoli tidak mengempis. Memastikan bahwa ruang alveoli tetap terbuka selama siklus respirasi. Dan mempertahankan volume residu paru pada saat akhir respirasi. Nah, ini surfaktan. Nah, ini ada paru-paru normal, seperti ini gambarannya. Kemudian paru-paru perokok menghitam. Kemudian ini kelainan-kelainan atau penyakit-penyakit yang mengenai paru-paru, kanker paru-paru, kemudian kanker mulut, kemudian juga yang terkait dengan gangguan yang kemudian mengakibatkan efek pada keguguran janin dan juga penyakit gangren atau luka-luka. Baik, terima kasih untuk kesempatan kita kali ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi. Nanti juga silakan diperdalam dengan referensi-referensi yang lain. Mudah-mudahan kita selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah mengaruniakan kemudahan kita untuk bernafas, kesehatan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa bernafas dengan gratis dan tidak pernah membayar sepeser pun. Dan ini merupakan karunia nikmat yang tidak terhitung, tidak terhingga bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.